mulai banyak bangunan-bangunan ya berdiri di atas aliran air. Ini tanah pengairan ya teman-teman. Tuh, bahkan ada garasi mobil di atas aliran air teman-teman. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 24 April 2025. Ini saya ada di posisi Jalan Tengku Umar ya, Jalan Raya Cibitung, oke. Dan posisi saya itu ada di samping RSUD Kabupaten Bekasi, tepatnya di atas jembatan. Nah, ya, oke. Jadi di sini itu posisinya ada kali. Ini berdasarkan permintaan dari para subscriber dan juga netizen yang banyak berkomentar di video-video saya sebelumnya, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti teman-teman ketahui, jadi ya tiap kali hujan, teman-teman, ini posisinya mau saya kasih unjuk ya buat teman-teman semuanya. Ya, jadi di depan saya ini sebelah kanan itu adalah RSUD Kabupaten Bekasi, teman-teman. RSUD Kabupaten Bekasi. Dan kira-kira 100 meter di sebelahnya atau 200 meter di sebelahnya itu adalah Pasar Induk Cibitung. Nah, ini udah menjadi rahasia umum, teman-teman. Tiap kali hujan di Jalan Raya Tengku Umar atau bisa dikatakan Jalan Raya Pantura ini ya, lintas provinsi ini, tiap kali hujan itu bisa dipastikan tergenang banjir, bahkan ketinggiannya itu bisa sampai sepinggang ya, bisa sampai sepinggang. Teman-teman silahkan bisa searching ya, rekod-rekod video-video menggambarkan kejadian banjir di depan RSUD Kabupaten Bekasi dan juga di depan Pasar Induk Cibitung. Nah ya, berdasarkan permintaan netizen, saya diminta untuk nge-review sebenarnya aliran kalinya seperti apa. Oke. Ya, teman-teman, ini adalah kali yang dimaksud ya sama warga. Untuk besarnya kali mungkin ukurannya ya bisa dikatakan malah kecil, paling untuk lebarnya itu sekitar berapa ini ya? Kalau di sini mungkin sekitar 6 meter mungkin. Ya, 6 meter, kebetulan di situ ada bangunan. Kalau di sana itu mungkin sekitar 5 meter ya. Di sampingnya itu adalah tembok RSUD Kabupaten Bekasi. Cuma sayangnya ya, sayangnya ini sepintas saya lihat untuk posisi di sebelah sana itu tampaknya kalinya benar-benar kecil gitu loh. Tampaknya benar-benar kecil. Nah, ini saya ada di posisi seberang jalan, teman-teman. Posisi di seberang jalan ya, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, Pasar Induk Cibitung, dan ini aliran kali di seberangnya ya. Oke, kali di seberangnya ini dangkal banget, bisa dilihat endapan-endapan, kemudian karena sampah-sampah juga. Wah, ini kurang ideal banget. Aliran airnya pun juga coklat ya, teman-teman, bisa dilihat ya. Ini kalau hujan deras saya sendiri susah untuk melewati di sini, banyak motor mogok, kendaraan mogok, mobil mogok. Wah, pokoknya sangat tidak bikin nyaman. Makanya banyak warga yang mengeluh ya, kenapa bisa terjadi banjir setiap saat hujan ya. Kita akan balik lagi, nanti saya akan kasih unjuk buat teman-teman ya. Kita balik lagi ke sisi sebelah utara. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, ini kan aliran kalinya. Itu aliran saluran air itu posisi dari depan RSUD ataupun depan Pasar Induk Cibitung ya. Jadi dia ngalir ke sini, ini sebagai kali utamanya untuk berikutnya ke arah sana. Dan teman-teman akan saya ajak ini aliran air ke sebelah hilirnya ya. Kenapa nggak lancar dan suka bikin banjir, terutama di depan RSUD Kabupaten Bekasi dan juga Pasar Induk Cibitung di Jalan Raya Pantura ini. Oke, kita akan coba menyusuri karena di sini nggak ada akses jalan. Kita lewat di sebelahnya, teman-teman, akan saya kasih unjuk ke arah sana ya. Ini kita ke arah timur ya, teman-teman ya. Ini kita ke arah timur, ke masih searah dengan kawasan Gobel dan juga akses tol Telaga AC. Oke, OTW.
Lalu lintas di sini sangat ramai kendaraan ya teman-teman ya, karena ini jalan raya lintas provinsi ya. Jadi tetap hati-hati selama mengendarai kendaraan Anda. Nah teman-teman, sebelum memasuki kawasan Gobel di sini ada akses jalan ke kiri ya. Ya teman-teman ya. Tuh teman-teman. Jadi teman-teman, kita masuk ke jalan ini, namanya Jalan Nona Merah. Jalan Nona Merah, kita nanti akan di sini belum ketemu ya untuk akses kalinya, nanti di sebelah dalam sana nanti ketemu. Kalau di sebelah kanan tembok itu tembok pembatas kawasan Gobel Panasonic. Nah, ya setelah di pertigaan kita belok kiri, di sini mulai banyak bangunan-bangunan ya berdiri di atas aliran air. Ini tanah pengairan ya teman-teman. Tuh, bahkan ada garasi mobil di atas aliran air teman-teman. Udah rapat banget teman-teman. Ya, ini aksesnya sebelum kawasan industri Gobel ya, di Jalan Nona Merah itu kita belok kiri. Kalau lurus sana nanti di seberang rel itu ketemu perumahan Kartika Wanasari. Teman-teman bisa dilihat ya. Nih, hampir sebagian besar ini bangunan-bangunan ini di atas kali teman-teman. Tuh. Kalinya pun dangkal banget. Semakin di sini semakin mengecil ya. Tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri. Bangunan-bangunan yang berdiri di atas kali makin gak terkontrol dan terhitung lagi. Bisa dilihat teman-teman, di sepanjang jalan ini banyak sekali dijemur bekas-bekas plastik atau plastik bekas ya. Tampaknya banyak pengepul ya, pengepul di sepanjang aliran ini. Dan ini juga, daerah sini juga ini sering terjadi banjir teman-teman. Karena akses untuk relnya itu, palang manualnya itu udah ditutup dari beberapa tahun yang lalu. Kita belok ke arah kawasan untuk menuju kali atau aliran dari arah kali RSUD tadi teman-teman. Kita akan telusuri terus ya, tetap semangat sampai nanti ketemu arah aliran kalinya. Nah, ini kita benar-benar memasuki kawasan Gobel. Nah, ini terlebih dahulu kita menyusuri pinggir Kali Sadang teman-teman, di kawasan Gobel ya. Ini Kali Sadang juga sering meluap ya di berbagai kawasan, khususnya di daerah Cibitung sini. Baik di kawasan Gobel sendiri memang sering banget terjadi banjir. Kemudian yang hampir terjadi tiap tahun itu perumahan Villa Mutiara Cibitung, kemudian Mustika Wanasari, Regensi 2, dan juga Gria Asri 1. Ada juga Citra Villa di Cibitung teman-teman. Kalinya cukup besar. Nah, ini kita sampai di kolong rel kereta api di kawasan Gobel. Kalau dulu ada ya, ada kolong tol di sebelah barat atau sebelah kiri jalan. Sekarang fokusnya justru di seberangnya. Ini kita masuki perumahan Villa Mutiara Wanajaya Cibitung yang sering sekali terdampak banjir meluapnya Kali Sadang ini teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita harusnya kan lurus tuh dari seberang sana, karena akses untuk penyeberangan rel yang tradisional atau manual itu udah ditutup aksesnya. Tadi kita sempat belok di kawasan Gobel ya. Kita ketemu ke sini udah di seberang rel, dan ini kita sudah memasuki perumahan Kartika Wanasari 2 ya. Kita akan ambil posisi terusan dari kali, di mana kali di samping RSUD Kabupaten Bekasi tadi menuju ke arah Mari teman-teman. Nih teman-teman, silahkan bisa diperhatikan. Oke teman-teman, setelah melalui perjalanan yang berliku-liku dan berkelok-kelok, akhirnya saya menemukan jalur dari kali ya, yang asalnya dari samping RSUD Bekasi tadi
Dan ini sudah posisi itu ada di seberang rel ya, udah nyebrang rel. Cuma nyebrang relnya tadi melalui jalan yang berbelok-belok. Oke, ini tepatnya teman-teman, tepatnya itu di sebelah kanan sini adalah perumahan Permata Trias Cibitung yang posisinya kebetulan itu sebelahan dengan stasiun kereta api Cibitung ya teman-teman ya. Kemudian di bagian sebelahnya itu adalah perumahan Kartika Wanasari 2 dan itu adalah rel kereta api ya teman-teman ya. Tuh. Ya. Rel kereta api. Oke, akhirnya saya menemukan arah aliran kalinya. Oke. Ini ya. Ini posisinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat untuk aliran kalinya itu memang benar-benar berbelok-belok. Ini ada jembatan ke sini, set. Nah, oke, bisa dilihat teman-teman. Ya, ini endapannya cukup tebal teman-teman ya. Endapannya cukup tebal ya. Nah, oke. Dan ini kabarnya kalau hujan deras juga sering meluap teman-teman ke perumahan Permata Trias. Semoga untuk kedepannya ada solusi dan juga perbaikan ya. Ada banyak ya Ibu. Ya bener Bu ya. Seperti yang dibilang. Iya. Iya. Memang bener-bener kondisinya. Kalau hujan deras di sini suka meluap ke Permata Trias. Saya sering banjir. Jadi sering banjir. Itu kan kalau ini rata. Saya boleh nanya untuk tahun 2025 khususnya. Iya. Pernah banjir? Bukannya pernah lagi kemarin ini baru-baru ini yang katanya baru-baru ini. Yang habis dari Bekasi terusnya nggak lama ke sini. Iya. Ini kalau udah meluap ini ke saya. Oh, meluap. Ketinggiannya sampai berapa senti, Ibu? Sini. Saya segini di rumah saya. Di dalam rumah, masuk rumah juga. Oke. Ya. Begitu saya masukannya juga nih Mas buat situ. Iya. Saya kan udah lansia kalau maksudnya kalau beraktivitas walaupun bukan di luar ya di dalam ya. Mau makan mau minum kan saya ngeri juga licin. Iya. Itu yang buat pribadi saya. Harapannya untuk perbaikan kalinya ini bagaimana? Buat pemerintah Bekasi lah. Kalau yang jajaran yang terkait di dalamnya. Iya. Kalau bisa untuk ditingkatkan lagi untuk revisi ulang maksudnya. Didalemin kali ya, diangkat kali lumpur-lumpurnya Ibu ya. Diangkat supaya ada. Jadi penyerapannya juga bagus. Oke, baik kan? Siap Bu. Kita kan untuk kesejahteraan semua. Iya. Baik. Bukannya terima kasih masukannya. Iya, makasih Mas juga ya. Oke. Saya support, saya ngedukung. Siap. Soal itu juga buat kesejahteraan saya. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Iya, apalagi saya udah suami istri udah lansia. Iya. Kan kalau lansia kalau licin juga kan bahaya. Iya. Baik siap. Ya, Mas, Oke Bu. Nah, kita lihat sekali lagi untuk alirannya ya di sini ya. Untuk kesananya berbelok-belok. Kita akan coba ke sana naik motor ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sampai di gerbang perumahan masih baru ini tampaknya, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat untuk penampakan kalinya di sini cukup dalam, cuma memang kelihatan ya. Coba diameter sekitar 2 meter, teman-teman. Tapi di sini tampak aliran airnya cukup lancar. Begitu juga untuk sebelah sana ya. Tampaknya makin kesini makin menyempit, teman-teman, untuk aliran airnya. Itu ke sana ya. Kita coba akan menyusuri ke sana. Di sini ada masjid yang cukup besar. Nih. Sampai di sini udah agak lebar lagi. Kalau tadi 2 meter, di sini jadi 3 meter. Yang pada intinya ya, selain berbelok-belok, untuk volume kali ataupun sungainya itu berubah-ubah ya. Kadang-kadang 2 meter, kadang-kadang 3 meter. Itu yang saya tangkap ya. Ini masih terusan dari RSUD tadi, teman-teman. Nah, ini memasuki, kalau tadi perumahan Kartika Wanasari 2, ini udah memasuki Kartika Wanasari 1 ya, yang di bagian bawah. Nah, sampai di sini ya. Ini mau akan memasuki gerbang perumahan Kartika atau di depan, bagian depan. Di bagian depan. Oke.
Kita lihat airnya tampaknya nggak begitu lancar ya untuk aliran airnya di sini ya. Tuh, seperti ini. Kalau di bagian sini untuk aliran airnya cukup bersih, sampahnya nggak kelihatan, atau ya sampahnya nggak kelihatan. Kita akan ke arah depan sana. Ini adalah jalan utama perumahan Kartika Wanasari ke arah depan. Nah, ini kita menuju arah depan, masih di aliran kali ya. Sampai di sini teman-teman mungkin bisa lihat itu adalah gerbang perumahan Kartika Wanasari. Wow, teman-teman silakan bisa lihat. Luar biasa. Wow, ini sampah apa sampah ini? Begitu banyaknya ya teman-teman ya. Tuh. Bayangkan teman-teman. Aliran kali isinya sampah semua ini ya. Luar biasa, bahkan sampai tumbuh tanaman-tanaman atau ya kangkung itu. Ini mungkin sampai berminggu-minggu atau entah berapa lama, kita kurang paham ya. Oke. Ke arahnya sepertinya ke sana. Kita lihat teman-teman di sini. Kita lihat aliran air kalinya harusnya menuju ke arah depan sana ya. Ini sampai di sini aliran airnya udah nggak kelihatan lagi teman-teman. Sampai di sini aliran airnya udah nggak kelihatan lagi ya. Bahkan sampai di sana udah nggak kedetek, itu udah banyak tanaman-tanaman liar, kangkung, eceng gondok atau segala macam udah ya di perumahan Kartika Wanasari teman-teman. Arahnya ke sini, dan kalau teman-teman tahu di sini itu tiap kali banjir, tiap kali hujan itu banjir terus dengan kedalaman atau ketinggian ya macam-macam ya, tergantung curah hujannya ya teman-teman ya. Nih, itu gerbang ruko-ruko pada kosong, banyak juga yang dijual. Kita lanjut ke depan. Oke, kita sampai gerbang depan perumahan Kartika Wanasari teman-teman. Akan OTW ke aliran kali, di mana aliran kali dari arah RSUD Taji menuju kemari ya. Kita akan ambil tempat parkir yang nyaman. Oke, belok kiri ini. Oke, ini ya tempatnya adem dan lega untuk parkir motor ya. Nggak ada kayaknya itu. Oke teman-teman, nah ini dia arah aliran yang saya maksud tadi, yang dari samping RSUD Kabupaten Bekasi. Ternyata ya teman-teman semuanya aliran kali ataupun kali di samping RSUD Kabupaten Bekasi, di mana tiap kali hujan ya, dengan curah hujan yang mungkin kalau hujan lebih dari 1 jam dengan intensitas yang deras, itu sering menimbulkan banjir di depan RSUD Kabupaten Bekasi ya. Kemudian di depan Pasar Induk Cibitung, di perumahan Kartika Wanasari, Permata Trias, kemudian Trias Estate, itu adalah aliran Kali Uyut ya teman-teman ya. Ini masuk dalam aliran Kali Uyut. Di mana sekarang ada dalam proyek pembangunan jembatan Kali Uyut yang dimulai tanggal 21 kemarin teman-teman. Nah, ini dia ya. Jadi sampai di sini teman-teman tahu ya. Jadi proyek ini adalah proyek yang vital ya. Proyek yang penting banget, karena ini salah satu tindakan nyata untuk membantu mengurangi dampak banjir di depan RSUD Cibitung, di depan Pasar Induk Cibitung, di perumahan Permata Trias, perumahan Kartika Wanasari,
ataupun di Gerbang Kartika Wanasari di Jalan Raya Bose, dan juga di perumahan Trea Estate di depan sana. Oke teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya laporkan perihal mengenai Kali Uyut ya. Jadi ini aliran Kali Uyut, di mana ini dengan alirannya yang sering terhambat tadi, teman-teman bisa lihat semuanya ya. Itu mengakibatkan banjir di beberapa tempat, khususnya di wilayah Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Semoga yang saya sampaikan memberikan manfaat, informasi yang bermanfaat buat teman-teman ya. Jika teman-teman suka, jangan lupa like dan subscribe. Ikuti video-video dari Bang Jo berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.